Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Umat-umat Tuhan dimanapun ada berada, kita jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa untuk gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia. Sebelum kita akan membawakan doa dan permohonan kita pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedia untuk membuka lembaran-lembaran kudus firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan ini akan menuntun kami lebih hari lebih dekat dan kami lebih setia kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, judul dari khotbah saya pada saat ini adalah Peace from God, damai dari Allah. Dalam pertemuan kedua untuk doa 100 hari yang dicanangkan oleh General Conference, maka kita ada beberapa poin yang kita akan doakan sebentar. Namun di tengah-tengah kita membawakan doa ini, saya ingin mengalihkan kita kepada satu judul pembahasan firman Tuhan, yaitu Peace from God atau damai dari Allah. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang kekasih, secara sepintas di dalam ayat ini kita bisa bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah damai sejahtera, dan yang kedua adalah janganlah gelisah. Dari kedua pernyataan ini sudah mewakili akan kehidupan yang dialami oleh orang-orang percaya, oleh umat-umat Tuhan di atas dunia ini. Terkadang kita menghadapi apa yang dinamakan damai, apa yang dikatakan sejahtera, dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi di lain pihak kita menghadapi akan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan seperti yang dialami oleh masyarakat pada umumnya saat ini. Sesungguhnya saudara-saudara, kata damai dan kata gelisah ini telah disampaikan oleh kitab pengkhotbah, khususnya di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Dan bagian terakhir dari ayat ini mengatakan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita sementara berperang menghadapi COVID-19. Kita berjuang mengisolasi diri. Kita ada lockdown, ya. Di negara-negara tertentu telah terjadi lockdown. Di negara Indonesia ada himbauan untuk tinggal di rumah saja. Dan ini kita sementara berperang untuk menghadapi COVID-19. Tetapi ayat ini mengatakan ada waktu untuk damai. Dan inilah yang kita sementara tunggu untuk beberapa saat ke depan ini. Saudaraku yang kekasih, kita kembali ke Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ada kata damai di sana. Dalam bahasa Ibrani, kata damai ini adalah shalom. Ya, sering kita ungkapkan ketika kita beribadah, shalom. Wah, bahkan saudara-saudara kita dari Protestan sangat senang ketika pendeta mengungkapkan kata shalom, maka ada balasan di sana, damai di hati. Damai di hati ada shalom. Dan ini saudara-saudara, kata peace atau kata damai atau kata shalom ini sudah digunakan
orang-orang atau mereka yang tinggal di daerah Timur Tengah di zaman Yesus, bahkan sampai saat ini. Namun kalau kita menggali lebih dalam, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, 21 dan ayat 26, ketika Yesus dibangkitkan, ya, kata ini dia sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, kalau kita lihat cerita di sana, pada malam, ya, di hari pertama minggu di mana Yesus dibangkitkan, Yesus mencari akan murid-muridnya. Ternyata mereka sudah berkumpul di satu tempat. Mengapa, saudara-saudara? Mereka mengurung diri oleh karena mereka ketakutan saat itu. Sementara dikejar-kejar oleh orang Yahudi, dicari untuk dibunuh. Dan saudara-saudara, mereka mengurung diri, mereka lockdown pada saat itu. Tetapi ketika Yesus bangkit pada saat itu, pada malam yang pertama, dia cari mereka, bertemu dengan mereka. Dan kata pertama yang muncul dari mulut Yesus adalah Shalom, yang artinya damai sejahtera bagi kami. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus juga menuliskan Roma pasal 5 ayat yang ke-1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ini adalah janji dari Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, ada damai sejahtera dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Namun saudara, ayat ini seperti yang saya katakan tadi, ada juga bagian yang lain. Selain kata damai, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 ada kata gelisah, ya. Di dalam bahasa Greka, bahasa Yunani, kata gelisah atau trouble ini adalah taraso, ya, yang bisa dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah disturb, yang kedua adalah agitate, dan yang ketiga adalah trouble. Yang masing-masing memberikan penjelasan, ya. Kata-kata ini adalah menggelisahkan, ya, disturb. Agitate adalah mengguncang atau merisaukan. Atau kata trouble, yaitu gelisah, susah, dan kesukaran. Saudaraku yang kekasih, saat pandemi COVID-19 ini mewabah ke seluruh dunia, maka banyak orang yang mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau telah meninggalkan kami? Situasi yang sulit, kami hanya terkurung di rumah, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah hidup. Kami hanya ada di rumah. Bahkan negara-negara yang telah melakukan lockdown, ya. Dan ini menjadi satu kesukaran, kegelisahan yang saat ini tersebar di seluruh dunia. Apakah memang Tuhan telah meninggalkan kita? Ada satu tulisan, ya, yang ditulis oleh seorang yang bernama Margaret Fisbeck dengan tulisan yang kita kenal footprints atau jejak-jejak kaki. Saudaraku yang kekasih, ternyata background dari cerita ini adalah saat di mana Margaret, dia berjalan dengan pacarnya ketika berada di tepi pantai di Toronto Utara. Apa yang dia alami bersama dengan pacarnya Paul? Ketika mereka sementara berjalan di tepi pantai, yang terjadi adalah mereka melihat ke belakang. Jejak-jejak kaki mereka yang tadinya ada di pasir, ketika ombak datang menepi, menghapus jejak-jejak kaki ini. Kemudian Margaret berkata, Paul, sepertinya inilah kehidupan kita. Terkadang kita ada dalam kehidupan bahagia, terkadang pun kegelisahan, penderitaan yang kita akan alami. Dan saat itu Paul, dia angkat Margaret yang kecil ini, ya. Kemudian dia membawa Margaret ini, dia katakan seperti ini. Ketika jejak-jejak kaki ini terhapus, ingatlah bahwa Allah, Tuhan sementara menggendong kita. Sehingga pada malam itu, Margaret Fisbeck, dia menuliskan akan puisi yang kita kenal dengan footprints atau jejak-jejak kaki. Di dalam puisi ini dikatakan demikian. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tanpa kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tepi dan di tiap adegan
Aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikuti Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa. Justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tetapi tiba-tiba Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu. Pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun, ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak kaki, itu adalah ketika aku sedang menggendong kamu. Saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan, hal yang sama terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan situasi sulit seperti ini, terkadang kita berkata Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi justru di dalam saat-saat yang sulit seperti ini, Tuhan sementara mengangkat kita. Dia sementara menggendong kita. Dia sementara melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Kalau kita lihat, ayat ini mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Coba kita perhatikan bagian akhir dari ayat ini. Let not your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal yang ke-14, ya, diawali dengan kata yang sama. Yohanes 14 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata, let not your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Mengapa saudara-saudara? Oleh karena keseluruhan Yohanes 14 ini menceritakan tentang rumah Bapa, surga yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Ayat 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah janji Tuhan. Sehingga saya boleh mengambil kesimpulan bahwa this world is not my home. This world is not our home. Dunia ini bukanlah tempat kita. Dunia ini bukanlah rumah kita. Oleh karena ketika kita masih berada di dunia yang berdosa ini, kita masih akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit seperti yang kita alami saat ini. Ada satu kutipan di dalam Review and Herald 3 Februari 1903. Di sana dituliskan demikian. The enemy can never take out of the hand of the Christian the one who is simply trusting in his promises. Dengan kata lain, lewat tulisan ini mengatakan bahwa musuh tidak akan pernah bisa melepaskan kita dari tangan, yaitu dari Yesus Kristus. Sebagai orang-orang Kristen, ketika kita tetap percaya kepadanya, maka kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semua saat kita akan membawa doa dan permohonan kita pada hari yang kedua. Doa 100 hari Gereja Masjid Tuhan hari ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan ada 5 pokok doa kembali yang kita akan doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk ketakutan
yang dialami oleh seluruh umat-umat Tuhan agar digantikan dengan kedamaian. Dan kita pun akan memperoleh satu jaminan bahwa Tuhan akan melepaskan akan situasi ini dan Tuhan akan memegang kendali. Yang kedua, kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada mereka yang telah menghadapi coronavirus ini, yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai, bahkan mereka yang saat ini sementara bergumul, yang telah terkontaminasi dengan COVID-19 ini. Kita juga akan berdoa pada bagian ketiga untuk umat-umat Tuhan yang di Kenya, di mana mereka yang berada di sana, termasuk negara-negara Afrika lainnya, berjuang oleh karena pasar-pasar di sana ditutup dan mereka tidak mendapatkan tempat untuk membeli akan kebutuhan mereka sehari-hari. Dan yang keempat, kita berdoa kepada penginjil literatur, pengkhotbah, guru-guru, pekerja-pekerja Injil, ya, di mana pada saat ini mereka terhalang di dalam melanjutkan pelayanan, agar ada ide-ide dan cara baru yang Tuhan akan siapkan di mana akan melayani. Dan yang kelima, kita akan berdoa untuk gereja-gereja yang ditutup oleh karena coronavirus, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat lewat live streaming atau ibadah-ibadah siaran langsung yang disiapkan oleh organisasi atau jemaat setempat. Untuk itu, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada hari yang kedua dalam program 100 hari berdoa untuk gereja Advent sedunia, kami bersyukur oleh karena sebelum kami membawa doa kami dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa damai sejahtera dari Yesus Tuhan telah berikan bagi kami. Dan damai sejahtera itu yang Tuhan telah berikan untuk memberikan kekuatan bagi kami, sehingga memberikan satu jaminan untuk mana kami tidak perlu gelisah, khawatir, dan cemas untuk kehidupan kami. Dan kalaupun kami harus hidup di dunia yang berdosa ini, kami pun akan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Namun janji Tuhan, Tuhan telah menyiapkan rumah Bapa, yaitu sorga, untuk kami tinggal selama-lamanya. Tuhan lewat firman ini mengingatkan kami bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kami. Kami hanya sementara hidup di dunia ini. Untuk itu ya Bapa, sementara kami berjuang di atas dunia ini, biarlah kuasa Tuhan akan selalu menopang kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada pada hari kedua ini. Kami mau berdoa biarlah Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati kami menghadapi akan situasi sulit sehubungan dengan coronavirus ini. Biarlah ketakutan digantikan dengan sukacita, kecemasan digantikan dengan damai sejahtera. Dan biarlah ya Tuhan, ada satu harapan, kami akan melewati akan situasi ini bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang mengalami penderitaan, kesusahan oleh karena kehilangan orang-orang yang dicintai oleh sebab coronavirus. Tuhan berkati mereka. Dan biarlah mereka juga yang saat ini sementara terinfeksi dengan coronavirus, Tuhan, mereka sementara berjuang untuk memperoleh kesehatan, sembuhkan mereka. Jamahan kuasa sorga kiranya akan menjadi bagian mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang berada di Kenya, dan lebih khusus untuk negara-negara yang ada di Afrika, di mana pasar-pasar saat ini, toko-toko ditutup, di mana mereka kesulitan untuk mencari akan kebutuhan sehari-hari mereka. Tuhan berkati, sehingga ada cara yang khusus yang Tuhan akan siapkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka akan terpenuhi, sehingga mereka akan memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk penginjil literatur, pengkhotbah, guru-guru Injil, guru-guru yang saat ini ya Tuhan mereka terhalang sehubungan dengan coronavirus ini. Biarlah ada ide-ide dan cara-cara spesial yang Tuhan akan siapkan sehingga ke depan mereka tidak terhalang di dalam pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bagian yang terakhir, untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh dunia, di mana mereka saat ini tidak boleh beribadah di gereja oleh karena mendapatkan satu hal, yaitu mereka harus beribadah di rumah. Biarlah oleh cara Tuhan akan memberikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan gereja, pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin jemaat untuk menyiapkan akan ibadah live streaming, sehingga mereka pun walaupun hanya berada di rumah, mereka boleh mendapatkan akan satu kebutuhan rohani untuk berhubungan dan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Republik Indonesia, yang juga telah tercemar ataupun telah terinfected dengan coronavirus ini. Tuhan akan berkati. Sudah kurang lebih 100 jiwa yang meninggal dunia. Ada 1000-an jiwa yang juga saat ini telah terinfeksi ya Tuhan. Tuhan berkati. Berikan kesembuhan dan berikan keselamatan bagi bangsa ini ya Tuhan.
sehingga kami boleh mendapatkan kedamaian. Ketika kami boleh melewati situasi sulit ini, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Ampuni dosa kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita untuk doa 100 hari gereja Masih hari ke-7 sebelumnya untuk hari yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.